Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bapak Dr. Dadang Rahmat. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bapak Dr. Dadang Sugiana. Pimpinan Senat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Ibu Dr. Siti Karlina. Para manajer, kepala departemen, dan para ketua program studi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, para dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, ketua BPM dan para ketua himpunan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir di ruang virtual yang berbahagia. Mungkin untuk mencairkan suasana ini saya punya sedikit pantun sebagai pembuka pidato ya. Nonton TV acara komedi, isinya penuh canda tawa. Saya ucapkan selamat pagi kepada hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan hadir untuk mendengarkan sedikit pidato yang akan saya sampaikan walaupun secara virtual di masa pandemi. Semoga hadirin selalu diberi berkah keselamatan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku Ketua BEM Vkom Unpad untuk mewakili rekan-rekan mahasiswa dan dengan membawakan pidato yang bertema Sistem Kuliah Online Akibat Pandemi COVID-19. Pidato yang saya bawakan nantinya akan berisi 4 pokok pembahasan. Yang pertama, penjelasan sistem kuliah online. Kedua, hambatan dalam kuliah online. Ketiga, tantangan dalam kuliah online. Keempat, dampak serta solusinya. Sudah kita ketahui, tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sulit bagi kita semua. Di tahun ini, kita dituntut untuk bersikap adaptif dengan segala perubahan yang terjadi. Begitu pula dengan masalah perkuliahan online yang diubah segalanya dengan berbasis online. Nah, di tahun ini, seluruh rangkaian penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara online. Tentunya saya bersama rekan-rekan saya harus bekerja sama secara kolaboratif, inovatif, dan kreatif untuk menciptakan teknis kerja baru dalam rangka penerimaan mahasiswa baru yang lebih sesuai dengan berbasis online. Rektor Unpad sendiri, Ibu Profesor Dr. Rina Indiasuti menuturkan bahwa mulai tanggal 18 Maret 2020, Unpad akan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Kegiatan pembelajaran secara tatap muka pun bertahap akan dikurangi dan digantikan dengan metode kuliah online. Sebelumnya, sistem kuliah online itu apa sih? Nah, sistem kuliah online atau biasa dikenal dengan e-learning adalah proses perkuliahan secara interaktif antara mahasiswa dan dosen, namun dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang serba melalui internet. Nah, dalam kuliah online ini, mahasiswa dapat mengikuti kuliah dimanapun dan kapanpun, selama mereka memiliki koneksi internet yang stabil dan memadai. Pada sistem online ini, mahasiswa tetap memiliki jadwal tatap muka bersama dosen, biasanya menggunakan video conference dengan platform Google Meet atau Zoom Meeting. Nah, bersamaan dengan merebaknya ancaman virus COVID-19 yang semakin masif ini, kehidupan dan kualitas kampus sekarang itu benar-benar tengah diuji karena seluruh dosen dituntut kemampuannya untuk mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang kreatif dan berbasis daring. Nah, pastinya dalam kuliah online ini kita menemukan hambatan ya yang sering terjadi dalam berkuliah online, seperti kendala sinyal atau jaringan. Juga nanti ketika mati lampu, mahasiswa jadi kesulitan melakukan kuliah online karena ya mungkin beberapa alat elektronik yang mengharuskan terhubung dengan listrik ya. Terus juga jadwal mata kuliah yang terkadang tuh saling bentrok karena terjadi miskomunikasi. Dan bahkan nih, hambatannya juga berdampak pada semangat belajar yang menurun ya, karena mahasiswa tuh biasanya merasa bosan dan merasa tidak efektif kuliah online ini. Nah, selain itu, dengan berbagai macam hambatan kita juga harus menghadapi tantangan nih dalam berkuliah online. Misalnya, dalam hal disiplin waktu. Nah, disiplin waktu selama kuliah online itu ternyata juga berlaku, apalagi terkait perihal absensi nih. Dan juga
dan tantangan yang harus kita hadapi, kita juga harus punya komitmen dalam kegiatan kuliah online. Kita harus mengikuti kegiatan itu secara serius dari awal hingga akhir. Biasanya di tengah-tengah kegiatan nih banyak hal yang dapat mendistraksi kita, seperti bermain handphone, terus juga ada yang sambil makan. Bahkan ada juga mahasiswa yang kuliah dengan posisi tiduran loh, luar biasa. Nah, dampak dari adanya kuliah online ini juga pastinya menimbulkan pro dan kontra dari berbagai macam pihak, baik mahasiswa maupun dosen. Jika dilihat dari sisi positif, dengan kuliah online ini, kita ternyata bisa lebih dekat dan sering berkumpul dengan keluarga yang ada di rumah. Dan kita juga bisa membantu meringankan pekerjaan yang ada di rumah loh. Nah, terus dari sisi negatifnya itu apa? Kita tidak bisa berdiskusi yang leluasa seperti pada kuliah secara langsung ya, karena kalau berdiskusi secara online itu belum lagi nanti kita menemui hambatan-hambatan seperti permasalahan sinyal. Nah, dalam kuliah online ini tuh banyak yang berharap loh ternyata kepada kampus-kampus yang ada di negeri ini agar dapat menciptakan konsep yang lebih optimal untuk kegiatan kuliah online ke depannya. Mungkin ada sedikit solusi ya dari kuliah online ini. Yang pertama, kita harus atur posisi nih yang nyaman dan nyaman juga. Terus kita juga harus cari suasana yang kondusif. Terus juga kita usahakan harus berusaha di tempat yang sinyalnya itu stabil, ya kan? Nah, semoga pandemi ini segera berakhir ya, dan permasalahan kuliah online ini juga dapat teratasi. Tetap semangat walaupun di masa pandemi. Terus berkarya dalam menyalurkan ide-ide kreatif juga inovatif. Dan ingatlah peran kita sebagai mahasiswa yaitu aktif, bukan pasif. Karena mahasiswa merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin tadi di awal saya membuka pidato dengan pantun, pastinya diakhiri dengan pantun juga dong ya. Nah, nelayan berlayar di atas kapal mencari nafkah dari malam hingga pagi. Dengan berat hati saya harus ucapkan selamat tinggal. Semoga kelak kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikom 1, Fikom, Fikom, Fikom.